Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu luas bangun datar. Yang pertama kita akan mempelajari luas persegi. Sekarang kita coba lihat ilustrasi berikut ini. Udin dan Edo akan bermain catur. Benny tiba-tiba menghampiri mereka. Benny ingin mengetahui berapa banyak petak pada papan catur yang berwarna hitam dan putih seperti pada gambar. Nah, sekarang kita coba bantu Benny yuk untuk menghitung seluruh petak pada papan catur. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung luas bangun persegi? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung panjang sisi persegi yang diketahui luasnya? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan. Cara menghitungnya, kita harus tahu berapa banyak baris dan berapa banyak petak di setiap barisnya. Nah, yang pertama kita akan lihat berapa baris di dalam kotak persegi ini. Ternyata terdapat 8 baris. Ada baris 1, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 dan ke-8. Artinya ada 8 baris. Dan dari setiap barisnya memiliki 8 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini Benny bisa menghitung jumlah petak dengan cara menjumlahkan seluruh baris yang ada, di mana masing-masing baris terdapat 8 petak. Sehingga baris ke-1 ditambah jumlah petak baris kedua, ditambah jumlah petak baris ketiga, dan sampai ke baris ke-8. Artinya, karena masing-masing terdapat 8 petak, kita jumlahkan 8 ditambah 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 8, sehingga jumlahnya adalah 64 petak. Nah, di sini bisa kita tuliskan dengan cara yang lebih singkat, yaitu jumlah petak ini sama saja seperti luas. Nah, jumlah petak itu sama saja seperti luas, sehingga luas itu merupakan sisi isi dari seluruh yang ada berada di dalamnya. Sehingga luas ini sama saja seperti, karena 8 petak itu adalah sisinya, maka kita kalikan sisinya lagi. Sehingga luas itu sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 8 dikali 8. Jumlahnya 64. Sama ya jumlahnya ya, sehingga kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan rumus luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Tentukan luas persegi pada gambar berikut ini. Jumlah petak dalam satu baris adalah 10 petak. Nah, berarti ini dinamakan sebagai S atau sisi, yaitu ukurannya 10. Sehingga di sini kita bisa tuliskan luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sisinya ada 10, kemudian dikalikan 10 kembali. Sehingga berapa hasilnya? 10 dikali 10 sama dengan 100 satuan luas. Kita coba jenis soal yang kedua. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti pada gambar. Nah, di gambar kita lihat di sini terdapat 11 cm, artinya sisinya adalah 11 cm. Nah, kita bisa langsung mengerjakan. Jadi, luas persegi sama dengan sisi kali sisi.
Sisinya adalah 11 cm, kemudian dikali 11 cm. Kita kalikan, berapa jumlahnya? Kita kalikan yuk. 11 dikali 11. Kita menggunakan cara perkalian bersusun. 1 dikali 1 sama dengan 1. 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 Kita jumlahkan. 1 turun, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Satunya turun. Sehingga hasilnya 121. cm dikali cm sama dengan cm kuadrat. Nah, di sini berarti hasilnya adalah 121 cm kuadrat. Selanjutnya, di sini terdapat soal yang berbeda. Tentukan panjang sisi persegi. Nah, ternyata kita diminta untuk menentukan panjang sisinya jika yang diketahui adalah luasnya. Nah, nih. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, kita kerjakan. Kita ingat bahwa rumus dari luas persegi, atau kita bisa singkat menjadi L, sama dengan sisi kali sisi. Ya, kalau sisi kali sisi itu sama saja seperti sisi pangkat 2 ya, atau sisi kuadrat. Nah, untuk mencari sisinya, maka di sini bisa kita balik. Sisi sama dengan akar dari L. Nah, akar dari L. Sekarang kita bisa masukkan. Akar dari L berarti L-nya adalah 225 cm persegi ya. Nah, di sini kita mencari kira-kira akar dari 225 itu berapa sih? Nah, untuk mencari akar kuadratnya, kita cari perkalian berulang yang menghasilkan 225. Kita bisa menggunakan cara manual, atau jika kita sudah menghafal kuadrat, maka kita bisa dengan mudah untuk menentukan kira-kira 225 itu masuk atau hasilnya berapa. Ternyata akar dari 225 itu hasil 225 ini adalah hasil dari 15 dikali 15. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa akar dari 225 adalah 15. Sehingga hasil dari luas persegi adalah 15 cm. Nah, sekarang kita coba soal yang berbeda kembali. Tentukan luas persegi jika diketahui keliling persegi. Nah, ternyata di sini kita masih mencari luas, tapi yang diketahui kelilingnya, bukan panjang sisinya. Nah, di sini kita masih bisa mengerjakan. Kita lihat dulu sisinya dari kelilingnya. Ya, kelilingnya kan tadi 64 cm. Kita ingat bahwa rumus keliling adalah 4 kali S, ya, 4 kali S. Nah, kalau kita mau mencari S, berarti keliling kita bagi dengan 4. Kelilingnya berapa? 64. Kita bagi dengan 4. Hasil dari 64 dibagi 4 adalah 16 cm ya. Nah, sekarang kita kemudian bisa mengerjakan luasnya. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan sisinya yaitu 16 cm, kita bisa lanjutkan dengan luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 16 dikali 16 sama dengan berapa? Yuk kita kalikan. 16 dikali 16. 6 dikali 6 sama dengan 36. Kita simpan di sini. 6 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. 1 dikali 6 sama dengan 6. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita jumlahkan. 6 diturunkan. 9 ditambah 6 hasilnya berapa? 15. Ditulis 5, disimpan 1 di sini. 1 ditambah dengan 1 hasilnya 2. Sehingga hasilnya adalah 256 cm persegi. Nah, sekarang kita coba soal yang terakhir. Tentukan keliling persegi jika diketahui luas persegi 144 cm persegi. Ingat, kita sudah
tahu luasnya, kemudian kita diminta untuk menentukan kelilingnya. Nah, cara mengerjakannya masih sesuai dengan rumus-rumus yang ada. Yang pertama adalah luas, ya, karena yang diketahui luasnya. Sehingga luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Atau tadi luas sama dengan sisi kuadrat ya. Jadi kalau kita mau tahu sisinya sama dengan akar dari luas. Nah, akar dari luas kita masukkan sisi sama dengan akar dari luasnya, yaitu 144 cm persegi. Nah, kita cari kira-kira berapa dikali berapa ya 144 itu. Ternyata hasilnya adalah dari 12 dikali 12. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa akar dari 144 adalah 12 cm. Nah, karena kita sudah mengetahui panjang sisinya, maka kita bisa langsung mengerjakan kelilingnya. Keliling. Ayo, apa rumus keliling? Rumus keliling adalah 4 kali sisi. Kita langsung bisa masukkan 4 kali sisinya berapa ini tadi? 12 cm. 4 dikali 12, yuk kita kerjakan. Kita taruh yang besar di atas, kita kalikan di bawah. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 48 cm. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah paham dengan soal-soal kita hari ini? Nah, untuk menambah pemahaman kita, sekarang yuk kita latihan kembali di buku matematika kita. Anda kerjakan dengan baik ya. Sebelum Ustazah berikan tugas, Ananda coba perhatikan di halaman 130. Nah, di situ terdapat bilangan kuadrat dari 1 sampai 20. Nah, Ananda hafalkan di rumah ya, agar memudahkan Ananda untuk mengerjakan bilangan kuadrat di banyaknya soal yang ada di kelas 4. Nah, Ananda hafalkan bertahap setiap hari sampai nanti hafal sehingga lebih mudah. Nah, latihan kita hari ini, Ananda silakan mengerjakan soal yang terdapat di halaman 131 sampai 132. Tapi tidak semua ya, hanya beberapa nomor saja. Yang pertama ada nomor 1 bagian A dan B, nomor 2 A dan B, dan nomor 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru